Hai sahabat arti, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, lebih dulu kenalkan, pria ini bernama lengkap Syah Munir atau yang biasa disapa dengan nama panggilan Munir. Usianya 45 tahun saat kasus ini terjadi. Ia merupakan warga Dusun 10, Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jadi ceritanya, Munir ini bisa digambarkan sebagai sosok pria yang bermulut manis, ramah, serta pandai merayu wanita. Padahal ia tidak pernah punya pekerjaan tetap, alias kerja serabutan saja. Kerap tak punya uang, tapi gampang menggait wanita. Karena keahliannya ini pula, ia bahkan bisa nikah hingga 3 kali. Jadi dengan istri pertama nikah, terus karena Munir tak punya pekerjaan, jadi sering cekcok, tak berapa lama lalu cerai. Lantas kenal dengan perempuan lain lagi, model gombal dan rayuan, lalu nikah lagi. Tapi karena masalah atau penyebab yang sama, yakni karena Munir tak punya pekerjaan tetap, lalu jadi penyebab ia cerai lagi dengan istri kedua, karena sering ribut. Tak cukup sampai di situ, Munir ini malah terlibat kasus pembunuhan yang terjadi di Riau beberapa tahun silam. Ia divonis hukuman 12 tahun penjara ketika itu dan baru bebas pada tahun 2020. Sampai sini paham ya? Jadi ceritanya Munir ini adalah seorang residivis kasus pembunuhan. Sekitar tahun 2022, Munir kenalan dengan seorang janda bernama Eka usia 40 tahun, warga desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jadi rumah Eka masih satu kecamatan dengan Munir, cuma beda desa saja. Nah, Eka ini merupakan anak dari seorang ibu bernama Maimunah, berusia 62 tahun, dan memiliki seorang adik perempuan bernama Ella, yang usianya 35 tahun. Bisa dibilang Eka ini berasal dari keluarga cukup berada. Maimunah ibunya punya usaha toko. Sehari-hari, Maimunah ibu mertuanya ini tinggal bersama Ella, adik dari Eka istri Munir, di ruko tempat usaha mereka. Sementara Eka tinggal terpisah di rumah sendiri. Singkat cerita, laki-laki Munir ini dengan mudah mengambil hati Eka agar mau diajaknya menikah. Padahal ketika itu Munir sejak bebas dari tahanan masih nganggur alias tak punya kerjaan. Maimunah sang ibu pun sudah menasehati Eka agar memikirkan baik-baik. Apa yakin mau nikah sama seorang mantan napi, apalagi kasus pembunuhan. Tapi Eka yang sudah kadung kepincut tetap ngeyel ingin menikah dengan Munir. 1-2 bulan menjalani hidup rumah tangga, semua masih baik-baik saja. Meskipun Munir nganggur, tapi Eka kerja dan punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun setelah memasuki bulan ketiga pernikahan, cekcok mulai kerap terjadi. Penyebab salah satunya adalah tentu karena Munir tak kunjung mencari kerja. Maimunah sebagai ibu yang melihat anak perempuannya pontang-panting kerja sendiri, sementara sang menantu santai-santai saja nganggur, mulai merasa kesal melihatnya. Jadi si ibu ini pun mulai sering ngomel pada Eka supaya menceraikan suaminya itu. Intinya Bu Maimunah ini kesal, punya menantu sudah nggak kerja, mantan napi pula. Nah, Munir yang mendengar ibu mertuanya itu berkata demikian pada istrinya merasa sakit hati dan mulai menyimpan dendam. Dari sinilah suasana semakin panas. Eka dan Munir pun semakin sering ribut sebab suaminya tak kunjung kerja. Agustus 2023, Eka dan Munir bertengkar lagi. Kali ini Eka memaki-maki Munir, mengatainya malas, tak mau berusaha mencari kerja, malah keenakan terus dinafkahi istri. Karena mendengar nasihat orang tua dan juga tak ada perubahan dari suaminya, maka Eka menuntut cerai. Sakit hati Munir semakin menjadi saat Eka yang sudah menuntut cerai ini malah pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW, meninggalkan Munir begitu saja. Karena itu semakin menumpuklah dendam Munir ini pada Maimunah sang ibu mertua. Ia menganggap ibu mertuanya itulah yang menjadi biang kerok yang telah menghasut Eka agar cerai dari Munir. Setelah ditinggal Eka pergi, bukannya membuat Munir ini sadar, tapi malah semakin menjadi. Munir mulai menyusun rencana untuk membalas dendam pada keluarga Eka. Dan tibalah pada September 2023. 1 bulan sudah Munir berpisah dari Eka, yang tentu saja membuatnya tak lagi bisa mendapat jatah atau tempat menyalurkan nafsu birahinya saat kebelet. Hal ini lantas menumbuhkan niat bejat dalam diri Munir untuk melampiaskannya pada Ella adik iparnya atau adik dari Eka. Rencananya Ella yang akan diruda paksanya, sekalian membalas dendam pada ibu mertuanya. Untuk melancarkan rencana, di tanggal 6 September Munir memancing Ella dengan mengirim chat WA
meminta Ella datang ke rumah Munir. Tapi beruntungnya Ella sudah merasa ada yang janggal dengan permintaan tersebut, jadi tak menurutinya. Ella tak datang. Karena adik iparnya tak datang, keesokan harinya Munir mendatangi rumah mertua atau rukonya, yang memang si ibu mertua ini tinggal bersama Ella, sang adik ipar. Munir menggedor pintu besi sambil memanggil Maimunah ibu mertuanya. Setelah pintu dibuka dan ia masuk rumah, yang ditemui hanya ibu mertuanya. Sementara Ella adik iparnya sebenarnya ada di dalam kamar. Di ruang tamu, Munir dan ibu mertuanya Maimunah sempat berbincang, tapi dengan ucapan-ucapan yang kurang enak terkait masalah Eka istri Munir yang pergi ke Malaysia. Tapi bisa-bisanya Munir ini berkata pada ibu mertuanya, ingin meminjam mobil katanya. Katanya mau jemput Eka ke Malaysia, tapi tentu saja tak diizinkan oleh ibu mertuanya Maimunah ini. Karena Maimunah tahu, itu hanyalah akal-akalan Munir saja. Hal ini lalu memicu emosi Munir. Pria itu langsung menonjok wajah sang ibu mertua 4 kali. Dan mencekiknya hingga wanita itu jatuh ambruk ke lantai. Maimunah sang ibu mertua sempat melawan dengan mencakar wajah Munir, tapi kalah tenaga. Munir yang belum puas, lantas menginjak dada ibu mertuanya dengan kaki kanannya, lalu menyeretnya ke kamar. Di dalam kamar ulah Munir semakin bejat. Pria itu merebahkan tubuh ibu mertuanya sambil membekap mulutnya dengan tangan kanan, agar tidak teriak. Sementara posisi kaki wanita itu menjuntai ke bawah tempat tidur. Lalu dengan teganya Munir menyingkap sarung yang dipakai Maimunah ibu mertuanya. Dan dengan beringasnya, diperkuasnya sang ibu mertua hingga puas untuk melampiaskan birahinya serta sakit hatinya. Setelah merasa puas, Munir yang melihat ibu mertuanya masih dalam kondisi tak berdaya itu, lalu melucuti anting emas yang dipakainya, juga meminta sang ibu mertua menunjukkan di mana ia menyimpan perhiasan dan uangnya. Tapi saat itu ternyata Maimunah sang ibu mertua sudah tak mampu bicara. Karena itu Munir mencari sendiri dengan cara membongkar lemari, tapi tak ditemukan. Sementara di kamar sebelah Ella yang mendengar, lari keluar rumah menjerit meminta tolong tetangga. Sedangkan Munir mengambil ponsel serta motor milik ibu mertuanya lalu kabur. Warga sekitar yang mendengar teriakan Ella lalu mulai berdatangan. Tapi sayangnya ketika mereka tiba, Munir sudah keburu kabur. Ibu mertua Munir yang sudah tak berdaya dilarikan ke rumah sakit umum daerah Batubara guna mendapat pertolongan. Tapi dokter menyatakan ibu Maimunah tak tertolong lagi. Keluarga yang tak terima lantas melaporkan kejadian itu ke Polres Batubara hari itu juga. Pelakunya diyakini adalah Munir, si menantu. Dalam upaya pencariannya, polisi melacak ponsel korban yang hilang dengan menggunakan teknologi IT. Hasilnya, lokasinya diketahui berada di wilayah Kabupaten Karo dan diyakini pula ponsel itu berada di tangan pelaku. Karena itu tak membuang waktu lama, polisi segera mengejar Munir ke Kabupaten Karo. Dianggap telah mengarah pada unsur perencanaan. Dan akhirnya pada Selasa, 2 April 2024, Pengadilan Negeri Kisaran memvonis sah Munir alias Munir dengan hukuman penjara selama seumur hidup atas perbuatannya ini. Astagfirullah, jangan ditiru ya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih waktunya, jaga diri semuanya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.